Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 bisa memaparkan makalah yang telah kami buat, yaitu tugas fikih ibadah dengan tema Thaharah. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fairuz Zabadi Al-Bahai MPDI yang telah memberikan kami waktu untuk bisa menjalankan tugas makalah ini yang disusun oleh Irfan Faudin, yang kedua Ulima Nur Hasanah, yang ketiga Fatimah Zahra. Sebelumnya kami dari kelompok 2 memohon maaf karena ada gangguan sinyal dari saudari Ulima dan Fatimah. Jadi pada kesempatan kali ini saya yang akan memaparkan makalah kami. Langsung saja, yang pertama, pengertian Thaharah. Thaharah secara etimologi berarti membersihkan diri dari kotoran, apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti air. Sedangkan menurut terminologi, thaharah berarti suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal-hal yang hukumnya sama dengan sholat, misalnya berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Yang kedua, macam-macam air untuk bersuci. Air yang sah dan bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air yang turun dari langit atau air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur. Kelima, air sumber atau mata air. Keenam, air es atau salju. Ketujuh, air embun. Kemudian 7 macam air tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Air yang menyucikan. 2. Air yang suci dan menyucikan tapi makruh. 3. Air yang suci tidak menyucikan. Keempat, air mutanajis. 3. Cara bersuci dari najis. Najis secara bahasa artinya segala sesuatu yang menjijikan, namun menurut syara adalah hal yang menjijikan yang menyebabkan sholat tidak sah. Contohnya air seni. Oke, bisa digeser. Bisa dilanjut. Adapun macam-macam najis yaitu 1. Najis ainiyah adalah najis yang kotorannya dapat dilihat secara kasat mata atau dengan kata lain ciri kenajisannya jelas. Yang kedua, najis hukmiyah adalah najis yang sudah kering atau yang berbekas sehingga tidak terlihat lagi warnanya ataupun tercium baunya. Yang keempat, bersuci dari hadas. Hadas merupakan bahasa Hadas menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan menurut syara adalah suatu kondisi yang dialami anggota tubuh yang mengakibatkan tidak sahnya sholat atau hal lain yang hukumnya dengan sholat tanpa perlu ditawar-tawar lagi. Adapun hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 5. Wudhu dan tayamum. Wudhu secara bahasa artinya bagus dan indah, sedangkan menurut syara adalah segala sesuatu yang disertai dengan niat. Rukun-rukun wudhu. Yang pertama, niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan,
mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan air dan tertib. Sesuatu yang membatalkan wudhu yaitu sengaja segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, tidur yang tidak menempatkan pantat, hilangnya akal sebab mabuk, sakit, dan gila. Sunah-sunah wudhu: membaca basmalah, menghirup air ke dalam hidung, menghadap kiblat, membaca syahadat, dan doa setelah berwudhu. 2. Tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut syara adalah mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat yang ditentukan pada wajah. Sebab-sebab tayamum mungkin sudah kalian ketahui, syarat-syarat tayamum sudah kalian pelajari mungkin di waktu SMA, rukun-rukun tayamum, sunah-sunah tayamum. Yang keenam, mandi dan sebab-sebabnya. Mandi secara bahasa adalah mengalirkan air terhadap segala sesuatu yang ada, sedangkan secara cara adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang ditentukan. Pembagian mandi yaitu ada mandi fardu dan mandi sunnah. Sebab-sebab mandi fardu yaitu keluarnya mani bagi laki-laki, jama atau bersetubuh, haid, dan nifas. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah kebersihan yang sempurna menurut syarat disebut thaharah, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah wajib lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya, itu dalam tanda kutip suci tempat ibadahnya, dan menyucikan karena kotoran itu sangat menjijikan bagi manusia. Mungkin cukup itu presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf karena saudari Fatimah dan Ulimah Hasanah sedang ada gangguan sinyal, jadi tidak bisa memaparkan presentasi. Mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.